Ivan, Nabila, kami pulang duluan, ucap David sambil berjabat tangan dengan Ivan dan Nabila bergantian. Hah? Padahal aku ingin mendengar langsung pengakuan dari pelaku perekaman video itu, keluh Nadine. Ivan dan Nabila langsung tertawa melihat sikap Nadine, sementara David menggelengkan kepalanya mendengar ucapan istrinya. Nadine memandangi wajah Ivan dan Nabila, dia lalu mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Nabila dan Ivan. Terima kasih, bertemu kalian berdua benar-benar membawa keberuntungan untuk keluarga kami, ucap Nadine sambil tersenyum kepada Nabila dan Ivan. Ivan dan Nabila tersenyum, mereka berdua juga merasakan hal yang sama. Nabila merasa beruntung bertemu dengan Nadine yang selalu membelanya, sedangkan Ivan merasa beruntung bertemu dengan keluarga yang selalu melindungi wanita yang akan menjadi istrinya nanti. Kami juga merasa beruntung karena bertemu dengan orang sebaik kalian berdua, jawab Ivan. Ivan dan Nabila lalu mengantar David dan Nadine sampai di depan pintu masuk. Para karyawan dan tamu yang mengunjungi Tower Barata Corp yang melihat itu langsung bertanya-tanya, siapa orang besar yang baru saja diantar kepergiannya oleh CEO Grup Barata Cipta Abadi. Beberapa saat kemudian, Ivan dan Nabila sudah kembali ke ruang kerja Ivan. Ivan duduk di sofa yang berada di ruang kerjanya, sementara Nabila tampak merapikan beberapa dokumen yang berada di meja kerja Ivan. Ivan menyilangkan kakinya, sambil bersandar di sofa, dia kembali memanjakan dirinya menikmati wajah cantik kekasihnya. Mata, hidung, mulut, bibir, semua bagian dari wajahnya benar-benar terlihat indah, batin Ivan memuji kecantikan Nabila. Pinggul, dada, dada. Batin Ivan yang langsung kembali mengingat dua bukit indah yang belum pernah terjamah oleh pria manapun. Pikirannya kembali kacau, wajah polos Nabila yang menutup mata semalam kembali memenuhi pikirannya. Sayang, jadi siapa yang merekam video itu? Tanya Nabila sambil mengatur dokumen yang berada di meja Ivan. Merah muda. Jawab Ivan sambil memandangi bagian dada Nabila dengan mata sayup. Merah muda. Nabila kebingungan dengan jawaban Ivan, begitu dia menoleh ke Ivan, dia langsung sontak menutup bagian dadanya dengan menyilangkan kedua tangannya. Sayang, mengapa kamu menatapku seperti itu? Protes Nabila dengan wajah menekuk kemerahan. Ivan sontak tersadar dari lamunannya, itu. Jawabnya yang terlihat gugup karena terciduk. Itu. Ujar Nabila, kini wajahnya semakin merah karena dia ikut mengingat kejadian semalam. Ivan beranjak dari duduknya, tidak sayang, aku tidak memikirkan tentang pucuk, ucap Ivan membela diri dengan mengulurkan kedua telapak tangannya ke depan. Pucuk. Ulang Nabila. Ceklek. Pintu ruangan Ivan terbuka, Javin yang beberapa saat lalu diminta datang ke ruangan Ivan, tampak memasuki ruangan. Ucap Javin terkejut. Di sisi kiri ruangan, dia melihat Nabila yang sedang menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya, sedangkan di sisi kanan ruangan, Javin melihat Ivan yang sedang berdiri di depan Nabila dengan kedua telapak tangan lurus ke arah Nabila. Itu. Hehehe, permisi bos. Seru Javin cengengesan. Brak. Dalam sekejap Javin langsung keluar ruangan dan menutup pintu ruang kerja Ivan. Sayang. Kamu lihat, kan? Dia melakukannya lagi, kesal Ivan. Melakukan. Semalam kita tidak melakukan apa-apa. Protes Nabila yang sudah gagal fokus karena terus memikirkan kejadian semalam. Haduh. Mengapa bisa jadi begini? Keluh Ivan yang terjebak dengan situasi aneh saat ini sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Henry, kapan orang itu akan datang? Tanya Aditya kepada Henry. Dia sudah dalam perjalanan ke tempat ini, kamu tenang saja, dengan menggunakan bantuannya, kita bisa mempermalukan Gunadi, jawab Henry sambil tersenyum menyeringai. Setelah Henry berbicara dengan seseorang melalui telepon, Henry langsung meminta Aditya untuk tinggal dan menemaninya saat bertemu dengan pria yang dia hubungi.
Friska yang tidak bisa terlalu lama meninggalkan kantornya sudah pamit pulang terlebih dahulu. Aditya dan Vina berjanji akan memberitahunya rencana Henry ke Friska saat mereka nanti kembali ke rumah. Ting! Bunyi notifikasi pesan masuk terdengar di ponsel Henry, dia pun segera membaca pesan yang masuk di ponselnya. Oh, dia sudah tiba di kafe yang terletak di samping rumah sakit ini, ayo kita pergi menemuinya. Ujar Henry sesaat setelah dia membaca pesan yang dikirim oleh pria yang mereka tunggu. Ditemani Aditya, Henry bergegas menuju pergi menemui pria itu. Vina memutuskan untuk tidak ikut, dia memilih untuk menemani Meisha yang baru saja tiba beberapa menit yang lalu. Henry. Terdengar suara seorang pria memanggil Henry. Henry yang baru saja tiba di kafe itu langsung tersenyum. Dia dan Aditya lalu menghampiri pria yang sedang melambaikan tangan kepada mereka. Aditya, pria ini adalah Rudy, kenalanku yang merupakan wartawan senior di media televisi ternama, ucap Henry memperkenalkan Rudy kepada Aditya. Aditya dan Rudy bersalaman, setelah saling memperkenalkan diri, mereka bertiga lalu duduk di kursi. Henry, apa yang kamu katakan melalui telepon tadi benar? Tanya Rudy bersemangat. Iya, Aditya yang baru saja berkenalan denganmu adalah paman wanita itu, jawab Henry cepat. Hahaha, ini merupakan berita besar, putra Gunadi Barata merebut tunangan orang lain. Seru Rudy sambil tertawa. Aditya akhirnya paham rencana Henry. Dengan kedatangan Rudy yang berprofesi sebagai wartawan, dan mendengar pembicaraan antara Henry dan Rudy barusan, Aditya sangat yakin jika Henry berencana menggunakan media televisi tempat Rudy bekerja untuk memberitakan tentang Ivan yang telah merebut tunangan orang lain. Rudy lalu mengeluarkan alat perekam suara miliknya, dia lalu mulai bertanya kepada Henry dan Aditya tentang kronologi dan identitas Nabila. Beberapa menit berlalu dengan cepat, Rudy akhirnya mendapatkan semua data yang dia butuhkan dari Henry dan Aditya. Berita ini pasti akan sangat menghebohkan dunia bisnis di Jakarta, seru Rudy yang seolah sudah memenangkan undian besar. Rudy, aku tahu jika kamu adalah wartawan senior, tapi tetap saja, orang yang kita lawan ini adalah Gunadi Barata, apakah kamu tidak takut mendapat masalah karena hal ini? Tanya Aditya. Rudy tertawa terbahak-bahak, dia lalu menoleh ke Aditya yang sedang menantikan jawabannya. Aku bekerja di media televisi ternama, pemilik tempatku bekerja juga memiliki usaha yang banyak, aku yakin bahkan seorang Gunadi akan berpikir dua kali untuk menyerang tempatku bekerja. Balasnya dengan nada yang terdengar arogan. Aditya mengangguk pelan, dia akhirnya mengetahui alasan mengapa Rudy mau bekerja sama dengan mereka. Ivan yang baru saja tiba di rumahnya langsung meminta Javin untuk berbicara di teras rumahnya. Sedangkan Nabila dan Kelvin langsung menuju dapur untuk membantu Inah menyiapkan makan siang. Javin, setelah aku mengamati video yang viral di sosial media, aku jadi sadar jika kamu adalah orang yang mengambil gambar, hanya kamu yang berada di posisi itu, seru Ivan yang langsung bertanya tentang video dirinya dan Nabila yang sedang viral saat ini. Tuan Ivan, itu benar, akulah yang sudah mengambil gambar dan aku juga yang membagikan video itu ke sosial media, jawab Javin santai. Hah? Mengapa kamu melakukan hal itu? Aku tahu jika tindakan seperti itu bukanlah gayamu, balas Ivan. Javin tersenyum mendengar ucapan Ivan, Tuan besar yang memintaku untuk melakukan itu, ujar Javin. Hah? Ayah. Ayolah Javin, jangan bercanda, tukas Ivan yang tidak mempercayai apa yang baru saja Javin katakan kepadanya. Tuan Ivan, mana mungkin aku berani bercanda menggunakan nama Tuan Besar, aku bersungguh-sungguh saat mengatakan jika Tuan Besar yang memintaku untuk melakukan itu, terang Javin. Ivan terdiam, dia menunduk memikirkan alasan mengapa ayahnya berbuat seperti itu. Javin, apakah kamu mengetahui alasan mengapa ayah memintamu melakukan itu? Tanya Ivan sambil menaikkan satu alisnya.
Javin menggelengkan kepalanya, dia juga tidak mengerti mengapa Gunadi memintanya untuk merekam dan membagikan video Ivan dan Nabila di sosial media. Ketika mereka berdua duduk terdiam mencoba menebak alasan Gunadi, tiba-tiba dari dalam rumah Nabila tampak berlari dengan wajah yang terlihat sangat panik menghampiri mereka berdua. "Ivan, coba kamu lihat ini," seru Nabila sambil menunjukkan ponselnya. Ivan dan Javin memandangi layar ponsel Nabila, mereka berdua kompak menaikkan alisnya karena terkejut dengan judul berita di sebuah situs media televisi ternama. Putra pengusaha grup Barata Cipta Abadi diduga merebut tunangan orang lain. Seru Javin membaca judul artikel yang tertera di situs itu. "Oh, sekarang aku mengerti mengapa Tuan Besar memintaku untuk merekam dan membagikan video Tuan Ivan," ucap Javin sambil tersenyum kepada Ivan. Ivan menganggukkan kepalanya, dia juga bisa menebak jika aksi Javin yang diminta untuk merekam dan membagikan video itu ada hubungannya dengan berita tentang dirinya saat ini. "Tuan Ivan, Nona Nabila, aku pamit undur diri, ada beberapa hal yang harus aku kerjakan," ucap Javin. Ivan dan Nabila mengangguk pelan, tak lama kemudian, mobil Javin pergi meninggalkan kediaman Ivan. "Sayang, apa yang harus kita lakukan? Aku takut nama baik ayah dan ibu rusak karena kehadiranku," lirih Nabila dengan mata yang menggenang. Semua akan baik-baik saja sayang," balas Ivan yang berusaha menenangkan Nabila. Namun usaha Ivan sia-sia, Nabila masih terlihat cemas, dia benar-benar merasa takut membuat keluarga yang sudah bersikap baik kepadanya terkena masalah karena kehadirannya. "Ivan, bagaimana jika kamu menghubungi wartawan itu dan menjelaskan jika kita tidak memiliki hubungan apa-apa, atau bagaimana jika aku Kap?" Ivan langsung mencium lembut bibir Nabila. Setelah dia melepaskan ciumannya, Ivan tampak menyandarkan keningnya di kening Nabila. "Apa kamu sudah tenang sayang?" tanya Ivan lembut sambil tersenyum kepada Nabila. Nabila menitikkan air matanya, dengan kening yang tetap bersentuhan, dia menganggukkan kepalanya menjawab pertanyaan Ivan. "Apa kamu tega meninggalkanku sayang?" tanya Ivan lagi. Nabila menggelengkan kepalanya, air matanya terus tumpah membasahi pipinya. "Apa kamu mencintaiku, sayang?" tanya Ivan dengan suara beratnya. Nabila kembali menganggukkan kepalanya. "Dan apa kamu mempercayaiku sayang?" ujar Ivan penuh perhatian. "Iya sayang," lirih Nabila sambil mengusap air matanya. "Kalau begitu tenanglah, dan tunggu kabar selanjutnya. Feelingku mengatakan jika ini semua ada hubungannya dengan ayah," ucap Ivan sambil tersenyum kepada Nabila. Nabila mengangguk pelan, dia lalu memeluk tubuh Ivan, dia tidak bisa membayangkan jika harus benar-benar pergi meninggalkan Ivan. Bis. Ponsel Ivan bergetar, dia yang masih dipeluk Nabila segera menjawab panggilan yang masuk di ponselnya. "Halo," jawab Ivan. "Ivan, bagaimana kondisi Nabila?" tanya Gunadi khawatir. "Aku rasa ayah sudah tahu jawabannya," jawab Ivan. "Dia pasti sedang menangis sekarang." "Aku akan menjelaskan semuanya nanti, aku hanya ingin mengecek keadaannya, aku takut dia akan menyalahkan dirinya karena berita yang beredar saat ini," seru Gunadi. "Ayah tidak perlu khawatir, dia sudah lebih tenang sekarang," balas Ivan sambil melirik Nabila yang sedang memeluknya. "Baiklah nak, ayah akan menghubungi kamu lagi saat ayah sudah menyelesaikan urusan ayah," balas Gunadi yang lalu mengakhiri pembicaraan mereka. Ivan yang masih memegang ponsel kembali membuka beberapa situs berita yang memberitakan tentang status Nabila. Judul berita jika dirinya merebut tunangan orang lain muncul di berbagai media online. Ivan tampak menghela nafasnya, dia tahu akan sulit bagi Nabila untuk bersikap tenang dengan banyaknya berita tentang statusnya yang merupakan tunangan Daryl. "Halaman yang Anda tuju tidak ditemukan," kata Ivan membaca pesan yang muncul di layar ponselnya. Ivan sontak terkejut, berita tentang dirinya tiba-tiba menghilang dari berbagai situs berita.
Setelah dia dikejutkan dengan hilangnya berita tentang dirinya, dia kembali dibuat terkejut ketika membaca judul berita tentang dua penyanyi top yang memutuskan berpacaran. Hahaha, sepertinya ayah sudah mulai bertindak, seru Ivan sambil tertawa. Dia yang juga cukup dekat dengan kedua penyanyi itu sangat paham jika kedua penyanyi itu adalah sahabat dekat layaknya saudara, jadi tidak mungkin jika mereka tiba-tiba memutuskan untuk berpacaran. Nabila yang sedang memeluk Ivan sontak menoleh ke Ivan, dia langsung bertanya hal apa yang telah membuat Ivan tertawa. "Sayang, ada apa?" tanya Nabila penasaran. Ivan menunjukkan layar ponselnya ke Nabila, "Sepertinya ayah sudah mulai bergerak, berita tentang kita sudah tidak bisa ditemukan lagi di situs berita manapun. Kini situs berita beramai-ramai mengangkat berita tentang dua penyanyi top yang memutuskan untuk berpacaran," terang Ivan menjelaskan. "Benarkah?" tanya Nabila lagi, wajahnya yang tadi terlihat sedih perlahan mulai terlihat ceria kembali. Dia mulai tersenyum begitu membuka beberapa situs berita dan tidak menemukan berita tentang dirinya lagi. "Apakah ayah yang melakukan ini?" tanya Nabila. Ivan mengangguk pelan, "Iya, menurutku, tindakan gila seperti ini hanya bisa dilakukan oleh ayah," jawab Ivan sambil tertawa kecil. Di kafe yang berada di rumah sakit tempat Daryl dirawat, Aditya, Henry, dan Rudy sedang merayakan keberhasilan mereka. Berbagai situs berita mengangkat kasus yang Rudy tulis. Mereka bertiga bisa membayangkan raut wajah Gunadi yang menunduk malu saat membaca berita ini. Bis. Ponsel Rudy bergetar, Rudy yang memandangi layar ponselnya langsung tersenyum tatkala melihat nama CEO media televisi tempatnya bekerja tertera di layar ponselnya. "Halo bos, apa yang bisa ku bantu?" jawab Rudy sambil tersenyum. Dia memang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan CEO tempatnya bekerja, dia bahkan sempat meminta izin kepada CEO itu sebelum mengangkat berita tentang Ivan dan Nabila. "Rudy, hapus berita yang baru saja kamu angkat, dan segera persiapkan surat pengunduran dirimu," seru pria itu. "Hah? Apakah bos sedang bercanda?" tanya Rudy yang masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. "Tidak, aku serius. Kamu juga tidak perlu memanggilku CEO, mulai besok aku sudah tidak menjabat sebagai CEO lagi," jawab pria itu. "Hah? Bos? Apa yang terjadi?" tanya Rudy panik. Henry dan Aditya saling menatap, mereka bertanya-tanya hal apa yang sudah membuat Rudy terlihat begitu panik. "Mulai besok ayahku bukan lagi pemilik saham mayoritas di media televisi itu. Kita sepertinya telah menganggap enteng kekuatan keuangan grup Barata Cipta Abadi," jawab pria itu.